Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Akang sudah kangen wisata sejarah. Sekarang lagi ada di wisata Museum Bahari yang terletak di kawasan Kota Tua. Masuk ke Museum Bahari minimal sudah vaksin pertama ya. Dan tiket masuknya murah meriah. Dewasa 5.000, pelajar 2.000, mahasiswa 3.000. Dari kejauhan terlihat menaranya yang menjulang tinggi. Menara Shah Bandar dibangun sekitar tahun 1839 yang berfungsi sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia lewat jalur laut. Pintu ini merupakan salah satu saksi bisu perkubuan Belanda. Adalah pintu besi di bawah menara Shah Bandar yang berupa jalan masuk ke dalam lorong bawah tanah menuju benteng Frederik Hendrik atau sekarang Masjid Istiqlal. Di setiap bangunan disimpan berbagai koleksi alat melaut. Yang akan kunjungi ini yaitu ruang mercusuar. Di dalamnya ada lampu mercusuar, tempat bahan bakar, dan lainnya. Di sepanjang benteng terdapat 3 meriam yang sangat besar menghadap Sunda Kelapa atau pelabuhan Sunda Kelapa. Dan di sini juga ada tempat nyantai. Terus ini adalah tugu batu di mana kilometer astronomi. Nah, ini tempat santainya. Di bangunan ini juga terdapat berbagai koleksi. Tetapi untuk lantai 2 tidak bisa dinaiki karena sedang perbaikan. Ayo kita masuk ke dalam ruang koleksi. Di sini sama seperti ruang koleksi sebelumnya, yaitu peralatan melaut. Ada juga batu prasasti yang bertuliskan aksara Cina. Nah, ini dia Menara Shah Bandar. Ada 3 lantai. Lantai pertama itu disimpanlah koleksi berbagai macam alat melaut seperti bohlam, lampu kapal, dan berbagai alat laut lainnya. Serta ada juga lukisan yang menghiasi dinding di ruang koleksi. Kita lanjut, terdapat batu yang bertuliskan aksara Cina yang merupakan tanda titik nol Jakarta. Setelah dari batu titik nol, kita maju lagi menuju atas melewati tangga berwarna merah. Dan di setiap tangga ada sebuah lukisan. Dan sampailah di lantai 2 terdapat koleksi melaut juga seperti teropong jarak dekat, jarak jauh. Nah, kita sudah sampai di lantai paling atas dari Menara Shah Bandar. Di atas sini kamu bisa melihat kesan petugas yang lagi memantau sekitar pelabuhan Sunda Kelapa. Ini hasil pemandangan dari Menara Shah Bandar. Pemandangannya bagus ya, kelihatan kota Jakartanya. Dan di sana jembatan. Pemandangan bangunan Jakarta Maritim. Di kejauhan pun udah kelihatan pelabuhan Sunda Kelapa.
Sekarang kita lanjut ke Jakarta Maritime Museum atau Museum Maritim Jakarta. Gedung ini awalnya digunakan untuk menyimpan barang dagangan utama VOC di Nusantara, yaitu rempah, kopi, teh, tembaga, timah, dan tekstil. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini dipakai sebagai tempat menyimpan barang logistik tentara Jepang. Setelah itu, di Indonesia Merdeka, bangunan ini dipakai oleh PLN dan PTT untuk gudang. Tahun 1976, bangunan cagar budaya ini dipugar kembali, dan kemudian pada 7 Juli 1977 diresmikan sebagai Museum Bahari. Di sini terdapat koleksi-koleksi yang disimpan terdiri atas berbagai jenis, seperti perahu tradisional dengan aneka bentuk, gaya, dan ragam hias, hingga kapal zaman VOC. Selain itu ada pula beragam model dan miniatur kapal modern dan perlengkapan penunjang kegiatan pelayaran. Ada juga peralatan yang digunakan oleh pelaut pada masa lalu seperti alat navigasi, jangkar, teropong, model mercusuar, dan meriam. Koleksi Museum Bahari Jakarta yakni sebanyak 126 koleksi benda-benda sejarah kelautan. Koleksi utama adalah kapal dan perahu-perahu niaga tradisional. Di antaranya puluhan miniatur yang dipamerkan, terdapat 19 koleksi perahu asli dan 107 buah miniatur, foto-foto, dan biota laut lainnya. Museum Bahari mempunyai tugas untuk merawat, melestarikan, dan menyajikan berbagai koleksi yang berhubungan dengan kehidupan dan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia. Koleksi museum yang menunjukkan kekayaan bahari. Akang akan mengajak kalian ke ruangan pamer temporer. Di ruangan ini menceritakan kesejarahan kebaharian. Kamu tak perlu buka buku atau buka website, karena kamu bisa langsung membaca dan memahami isi tentang sejarah. Di ruangan ini banyak sekali yang bisa kamu baca. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Sebelum masuk ke ruangan, ini merupakan tempat enak loh buat santai, dimana pemandangan yang indah, bangunan bahari yang sangat bagus. Ini bagus banget jadi background spot foto kalian. Makanya jangan sampai terlewatkan jika kesini ya. Akang akan menjelajah setiap ruangan. Nah, di pintu masuk, Akang mengambil ke arah kiri untuk masuk ke ruangan koleksi. Ada apa ya di sini? Lah, isinya kosong. Selanjutnya, ini adalah kafe bahari. Sebelah mana kafenya ya? Ya sudahlah, kita lanjut. Sebelum ke ruangan perahu asli, kita mampir dulu ke ruangan biota laut. Mari kita naik lewat tangga. Berhati-hati ya jika naik. Di ruangan ini terdapat koleksi biota laut dan data-data jenis sebaran ikan di perairan Indonesia
dan aneka perlengkapan serta cerita dan lagu tradisional masyarakat nelayan Nusantara. Nah, di museum ini juga menampilkan matra TNI AL, koleksi kartografi, maket Pulau Onrus, tokoh-tokoh maritim Nusantara, serta perjalanan kapal KPM Batavia Amsterdam. Ada juga guci, mangkuk keramik, peninggalan dari masa lalu. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada foto-foto zaman dulu ya. Nah, ini adalah koleksi dari TNI AL Angkatan Laut, topi dan macam-macam lainnya. Serta di sini juga banyak sekali lukisan yang bisa kalian lihat satu persatu ya. Disinilah koleksi perahu asli berukuran besar. Kapal tipe pinisi merupakan jenis kapal layar yang menggunakan jenis layar sekunar dengan 2 tiang dan 7 helai layar. Hal ini bermakna bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sanggup mengarungi 7 samudra besar di dunia. Kapal ini dibangun pada awal abad ke-20 oleh pengrajin perahu Ara dan Lemu-Lemo. Kapal pinisi pertama dibuat untuk seorang nahkoda Bira, kampung asal pelaut terkenal Sulawesi. Museum ini juga menceritakan sejarah maritim Indonesia dalam sejumlah diorama yang mewakili aneka peristiwa penting di masa lampau. Ruangan ini menceritakan ruang bangsa yang ada di Batavia, seperti yang kalian lihat. Banyak sekali di sini ya patung-patungnya yang kalian bisa lihat atau bisa baca juga, karena di depannya itu ada bukunya. Nih, ini adalah Japan Salvation. Kalian bisa juga baca ya kalau kesini. British Egyptian. Nah, di depan ada ruangan. Itu merupakan ruangan di mana rempah-rempah Nusantara berada. Kita memasuki ruang penjajahan asing di Batavia. Yang terkenal cerita salah satunya adalah diorama legenda navigator dunia Laksamana Cheng Ho alias Cheng He yang pernah menjejakkan kaki di Nusantara.
Tokoh pemeluk Islam ini juga dikenal sangat dermawan dan bijak. Ada juga tokoh Pangeran Fathaillah, adalah seorang komandan abad ke-16 untuk Kesultanan Demak yang pada tahun 1527 menaklukkan dan kemudian membakar ibu kota Sunda Hindu, Sunda Kelapa. Setelah itu kota ini berganti nama menjadi Jayakarta. Pertama kali kota itu berada di bawah kendali Muslim. Ia adalah pahlawan nasional di Indonesia. Ini adalah Laksamana Malahayati yang melawan Belanda dan membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Dia mendapatkan gelar Laksamana untuk keberaniannya, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan Laksamana Malahayati. Di lantai 2, kamu juga bisa menemukan perpustakaan kecil berisi koleksi buku seputar sejarah maritim nasional. Jika kalian belum puas dengan informasi yang disampaikan di ruangan pameran, boleh banget belajar lebih lanjut di ruangan ini. Hati-hati jangan sampai lupa waktu ya. Dan terima kasih juga telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, komen juga ya di bawah. Satu lagi, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, yuk subscribe, gratis kok. Nyalakan juga notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru dari Kang Karta Official. See you next video, bye.